Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 dari tugas IoT Internet of Things akan menjelaskan deskripsi dari penggunaan alat yang kami buat, yaitu alat stabilizer untuk suhu air untuk akuarium. Untuk flowchartnya, pertama data didapat dari inputan sensor DS18 B20, kemudian dikirim ke Arduino. Kemudian dari data yang diperoleh dari pengolahan sensor, jika suhu kurang dari 15 maka akan menyalakan heater ya. Di sini menyalakan relay 1, kemudian muncul heater on, kemudian membunyikan beep pendek. Kemudian jika suhu menunjukkan di atas lebih dari 58 maka akan menghidupkan cooler atau pendingin. Di sini menyalakan di relay 2, kemudian buzzer juga berbunyi agak panjang daripada yang menyalakan heater tadi. Kemudian jika suhu di antara 15 dan 28 maka dikatakan suhu normal, tidak akan menyalakan relay 1 ataupun 2, jadi mematikan heater dan mematikan cooler. Berikutnya adalah skema pemasangan perangkatnya. Kalian bisa download di link di deskripsi. Berikutnya adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah MC USB 8266, kemudian ada heater 75 watt, kemudian ada pipa air untuk pump nanti, ada kabel jumper, kemudian ada LCD dan modul ETC, kemudian ada fan processor, kemudian ada water block, kemudian ada relay, kemudian juga ada sensor DS18 nya, kemudian ada water pump mini, kemudian ada modul MT3608, ada juga peltier. Kemudian kita rangkai kurang lebih seperti ini bagian dalam, kemudian ini adalah bagian stop kontak nanti untuk heaternya. Nah, ini kurang lebih untuk rangkaian dalamnya seperti ini. Ada stop kontak yang berisi 2 colokan, kemudian ada nanti kabelnya langsung itu yang bersumber dari tegangan 120 volt untuk menyalakan heaternya nanti. Nah, di sini kita menggunakan MT3608 yang berfungsi sebagai step up untuk menaikkan voltase, karena dari Arduino sendiri itu hanya memberikan 5 volt, sedangkan nanti untuk fan processor itu butuh sekitar 12 volt. Nah, ini untuk memperbesarnya kita bisa mengubah bagian lingkaran kecil ini, kita bisa menaikkan atau menurunkan di bagian ini, lingkaran ini. Masuk ke program. Pertama kita akan membuat koneksi dari node MCU kita atau coding dari IoT ini, ThinkSpeak ya, ThinkSpeak. Di sini silahkan kalian pilih create one jika kalian belum memiliki akun. Ini diklik. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kalian diminta untuk memasukkan alamat email, kemudian kalian diminta untuk memasukkan di mana negara tempat tinggal kalian. Di sini silahkan dicari, misalkan karena kita di Indonesia, silahkan dipilih Indonesia. Di sini ada saja huruf I, kemudian first name untuk nanti dinamo akunnya, kemudian last name. Nah, setelah ini jika sudah terisi ya, jika email dan semuanya sudah terisi maka silahkan klik continue. Nah, setelah itu maka kalian akan diberikan email. Nah, di sana nanti kalian diminta untuk verifikasi. Nah, kalian tinggal pencet tombol verifikasi dari email, kemudian kalian nanti akan diminta membuat password. Nah, dari situ kalian bisa membuat password dari email tersebut. Nah, saya sudah memiliki akun. Di sini saya langsung memasukkan saja.
saya masukkan. Kemudian sudah password yang sudah saya ketikkan ketika saya melakukan aktivasi aplikasi. Nah, di sini setelah kalian melakukan aktivasi, maka akan di tampilan pertama seperti ini, menunjukkan sign adalah sukses. Kemudian kalian kalau membuat channel atau nanti untuk mengaplikasikan tugas kalian klik new channel. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa memasukkan apa nama project kalian nanti. Di sini saya memberikan nama stabilizer suhu karena untuk project saya adalah stabilizer suhu. Selanjutnya untuk deskripsi ini bisa diisi atau bisa pilih tidak. Terus kemudian kalian menggunakan berapa field atau nanti ini digunakan untuk coding di Arduino nya. Ini untuk masukkan data-data yang kalian gunakan. Karena saya di sini menggunakan satu sensor, jadi nanti yang saya lakukan adalah sensor tersebut hanya satu, berarti saya menampilkan satu field saja. Kemudian kalau sudah langsung ke bawah, langsung bisa di save. Nah, ketika selesai di save, maka akan tampil channel kalian. Di sini kalian bisa melihat channel-channelnya. Di sini karena saya sudah sudah membuatnya, jadi langsung saja kita buka channel yang sudah kita buat. Nah, di sini ini adalah channel saya. Ya. Ini saya buka sebagai setting publik. Ini keduanya ini berbeda. Kalau privat ini nanti settingannya bisa dilihat oleh admin sendiri. Kalau publik nanti bisa dilihat pengguna banyak, seperti itu. Kita setting langsung di publik saja. Nah, di sini saya sudah melakukan setting ya. Di settingan saya ini kita bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Pilihan dari public view yang sudah saya buat. Nanti ada satu. Ini sudah saya edit. Sebelumnya ini masih satu saja. Nanti saya jelaskan di akhir video. Selanjutnya kita di sini memilih APK. Ya, APK ini nanti digunakan untuk dimasukkan di coding Arduino, yang mana berfungsi menunjukkan ini adalah kode unik di mana ini loh ThinkSpeak kita. Maka akan digunakan di sini ada yang digunakan nanti adalah ID ini, channel ID. Kemudian juga ini write APK di sini nanti bisa dikopaskan. Nah, selanjutnya kita coding dulu, kita coding Arduino dulu. Nah, di sini adalah coding Arduino sudah saya buat. Silahkan kalian bisa mengincludekan beberapa nama library di sini ya, library. Yang pertama ini ESP, ini adalah untuk node-nya, atau yang saya gunakan adalah node MCU ESP8266 WiFi. Kalian di sini bisa mengincludekannya. Mana WiFi client ini, client secure, ini biasanya jadi satu paket dengan ketika kalian memasukkan library ESP8266 ini. Kemudian ada ThinkSpeak, ini library ThinkSpeak, kemudian OneWare, Dallas Temperature, dan Liquid Crystal. Keduanya ini yang OneWare dan Dallas ini untuk pengecekan suhu, sedangkan Liquid Crystal ini adalah untuk menampilkan tampilan di LCD. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan ini karakter SSID ini, SSID kemudian ada kurung kotak sama dengan, nah ini adalah nama WiFi yang akan kita pakai. Di sini nama WiFi saya namanya adalah ok.com ya, ok.com. Nah, di sini sesuaikan ejaan adalah sesuai ya, diawali dengan petik. Kemudian di sini silahkan kalian memasukkan password. Sini saya menggunakan password biasa saja lah. Yang ini sesuai ya, ini sesuai dengan perangkat kalian ya. Kali saya menggunakan bawaan default dari HP-nya, nah seperti ini. Kemudian nah ini my channel number ini diisi dari channel ID di ThinkSpeak tadi. Kemudian untuk my write APK tadi yang bawahnya di my write silahkan dikopas di sini.
Nah, selanjutnya itu untuk koneksi ke kemudian di sini ya, di sini LCD unit untuk inisialisasi memulai LCD di sini. Kemudian ada backlight, ini saya beri penjelasan untuk menyalakan lampu belakang, latar belakangnya, backlightnya. Kemudian pin mode relay 1, nah, ini sudah saya definisikan di atas seperti ini, didefinisikan, dimana D3 ini sebagai pin untuk buzzer, D5 untuk relay untuk heater atau relay 1 ya, seperti itu. Kemudian ada relay 2, ini D6. Kemudian di sini kita panggil fungsinya, kita lihat di setup ini, void setup, ada pin mode relay 1 untuk output ya, relay 2 juga output, buzzer juga output. Kemudian wifi mode, wifi STS silahkan disamakan saja. ThinkSpeak bikin client seperti ini saja, silahkan disamakan. Nanti coding bisa kita bisa dilihat atau di download dari link deskripsi di bawah. Kemudian di sini dimana ketika status wifi adalah koneksi, maka akan terjadi, jadi gini sistemnya nanti, ketika sudah alat kita tadi sudah menyambung ke hotspot yang kita buat, maka bisa menjalankan perintah-perintah ini. Ketika belum masuk ke wifi, maka tidak akan menjalankan perintah-perintah yang ada di sini. Di tampilannya kosong, bisa dikatakan seperti itu. Seperti ini bisa di bawah, bisa dibaca sampai bawah. Seperti ini saya inisialisasi integer M sama dengan 15, integer N sama dengan 28. Set resolution sensor, set resolution ini untuk menampilkan berapa angka untuk yang ditampilkan di LCD nanti. Ini ke bawah, yang seperti ini kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang menggunakan Arduino Uno. Kemudian yang berbeda di sini adalah ini, ada integer di mana sama dengan ThinkSpeak akan read file, menuliskan ke file yang kita buat tadi, yang satu file tadi. Di sini kemudian buka kurung my channel number tadi yang sudah dideklarasikan di atas, ya ini my channel number berisi ini, berisi channel ID, sudah dideklarasikan. Jadi kalian nggak perlu nulis itu. Kemudian ini satu ini adalah angka untuk fieldnya, karena kita menggunakan field hanya satu dan kita masukkan di field yang pertama, makanya seperti itu. Kemudian suhu ini diambil dari variabel pembacaan sensor ya, kalian bisa lihat di atas ada suhu. Kemudian with APK, ya, ini with APK kita sudah memasukkan juga di atas adalah nomor with APK dari ThinkSpeak kita, seperti itu. Kemudian ini ke bawah, ini sama dengan codingan saya yang di materi sebelumnya. Kalian bisa klik untuk menuju ke link sebelumnya, bisa klik link di bawah. Nah seperti ini. Kemudian sama ini seperti tadi untuk mencetak nilai, melaporkan nilai ke tabel, sama logik. Hanya kita menambahkan seperti ini ya, kalau berbeda dari codingan yang kemarin. Kurang lebih seperti itu, sampai ke bawah sama seperti itu kurang lebih untuk cari Arduino seperti itu. Setelah itu kalian upload ya, silahkan kalau sudah selesai seperti ini. Setelah download bisa diedit, kalian bisa upload ke Node MCU nya ya. Kan sebelumnya kalian sudah kalian di sini kalau boot library bisa langsung ambil dari sini, ambil dari sini include library di sini ya langsung. Nah, pastikan ketika mau upload di sini sudah boardnya sudah menggunakan ini ESP. Kalau yang dulu kita menggunakan Arduino, yang ini menggunakan ESP. Kemudian untuk portnya ini ketika kita sudah mencolokkan, maka akan terdeteksi otomatis di port 4. Nah, selanjutnya kita bisa upload. Akan diupload. Kita tunggu dulu proses upload. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa program ini sudah terupload ke Node MCU-nya. Nanti kita bisa lihat tampilan di Node MCU. Biasanya untuk setelah compile itu terjadi error biasanya. Itu solusinya mudah.
Dan coba saja cabut sumber daya yang masuk ke Node MCU, kemudian masukkan lagi. Nah, kalian nanti bisa cek kalau kalian tethering menggunakan HP, itu bisa dicek ada berapa perangkat yang tersambung di situ. Nanti kalau ada, nah, ini di perangkat saya sudah ada perangkat yang terhubung yaitu ESP49CA3E. Ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan dashboard dari ThinkSpeak-nya. Di sini saya menggunakan database lokal saja. Ya, kita menggunakan exam, kita start Apache dan kita start MySQL. Ya. Kalian nanti bisa download di link bawah. Saya upload program yang sudah saya buat. Ya. Yang sudah saya buat, kalian bisa memasukkan, tinggal mengedit saja file PHP yang saya upload di bawah. Tunggu dulu. Selanjutnya silakan kalian membuat database baru ya. Database baru, nanti silahkan diberi nama, terserah sebenarnya. Kalau nanti tidak bisa, silahkan samakan saja. Di sini saya membuat IoT monitoring, silahkan dibuat database-nya. Kemudian nanti dari file yang saya kirim tadi ada satu file hasil ekspor DBS. Nah, kalian nanti bisa langsung ekspor saja. Nah, di sini kalian bisa ekspor. Di sini hasilnya adalah ABC database, di sini milik saya. Kemudian setelah kalian buat database, kalian silahkan ketikkan saja. Nah, kemudian di dalam file yang saya share tadi juga ada index.php. Nah, itu untuk mengatur tampilannya silahkan kalian atur dari sini ya. Kalau kalian mau menggunakan yang sudah saya buat, kalian bisa menggunakan ya. Nanti tinggal memanggil, nanti sudah secara otomatis ya, secara otomatis. Selanjutnya kita akan melihat silahkan kalian ketikkan ya. Di sini kita akan manggil folder yang kita buat tadi, yang kita foldernya tadi adalah localhost /iot_monitoring seperti ini. Berarti monitoring itu memanggil foldernya. Selanjutnya kalian bisa login menggunakan username admin dan menggunakan password juga admin. Kalian bisa klik, kita tunggu dulu sebentar. Ini kita sudah masuk ke halaman PHP. Di sini bisa dilihat indeks PHP yang file yang kita panggil. Nah, kalian mengatur dari PHP tadi untuk menampilkan di sini. Nah, untuk alatnya kalian bisa mengkonekkan alat kalian. Ini saya belum terhubung ke internet, jadi masih dinosaurus ya. Ini saya konekkan ke internet dahulu. Kita konekkan ke internet. Ini terserah ya internetnya. Kok ini bukannya harus sama dengan yang di Arduino tadi, tidak, boleh beda ya untuk jaringannya. Jadi untuk aksesan, kalau kalian bisa menggunakan cPanel versi online, kalian bisa menggunakannya. Nah, jadi akan bisa diakses dimanapun. Kalau di sini karena kita menggunakan localhost, jadi ya belum bisa. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata suhu yang ditampilkan adalah sekian-sekian ini. Kita bisa lihat perangkat. Nah, ini kita bisa lihat setelah masuk, bisa dilihat ini total data yang sudah masuk di ThinkSpeak. Dan ini rata-rata temperatur yang masuk adalah sekian. Kemudian karena kita menggunakan satu sensor, jadi ini satu. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan ini kayak speedometer ya, untuk mengukur suhu seperti itu. Nah, di bawah ini adalah LED indikator. Di sini ada cooler, ada heater. Jadi dimana ketika nanti
suhu di bawah nilai minimum, maka dia akan menyalakan heater. Sebaliknya, jika terlalu melampaui batas maksimal, maka akan menyalakan cooler. Seperti itu. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa setting ya, bisa setting ini di sini. Silahkan tunggu sebentar. Ini tampilan sudah, ini tinggal kita lihat tampilan. Selain di situ, kalian juga bisa melihat tampilannya di handphone. Silakan kalian download aplikasi Setting View. Nanti kalian tinggal masukkan nomor channel ID dari project kalian. Ini silahkan masuk ke My Channel. Untuk pengaturan silahkan kembali ke TeamSpeak tadi, My Channel. Nah, di sini tadi kita pilih public ya, kita setting yang public. Untuk yang umum kalian boleh, untuk yang privat kalian gunakan sendiri, silahkan dibuat tampilan seperti ini tadi sendiri. Nah, seperti ini tampilannya. Yang dari TeamSpeak-nya ya, kalian di sini bisa rubah. Nah, ini judulnya suhu air, kemudian yang X axis ini garis X atau garis yang horizontal, dan yang Y ini untuk garis yang vertikal berdiri. Kemudian color ini warna tulisan, bisa sesuaikan. Dan tipe-tipenya dari diagram yang ingin tampilkan di sini ada macam-macam. Kemudian lebih seperti itu. Kalau sudah disetting, kalian save. Kemudian kalian bisa menambahkan di bawah sini ada pilihan di atas ini ada tambahan add widget. Nah, tempat-tempat ini adalah di widget. Kalian bisa klik, kemudian pilih. Setelah dipilih, kita bisa atur di sini. Ini minimal angka yang di speedo itu berapa. Di sini saya menggunakan min 20, kemudian maksimal 100. Terus ini diambil dari field berapa, dari field 1, seperti itu. Kemudian yang bawah ini menggunakan logika if else. Mudah, if else-nya tidak perlu ngoding lagi. Kita lihat di sini ada pilihan, ada greater than, ada less than. Nah, ini ada greater than adalah lebih besar dari. Di sini kayak bukan less than ya. Di sini jika nanti suhu di bawah 15, ini di bawah 15, maka akan menyalakan lampunya, akan menyala. Jadi indikator ini heater adalah nyala. Sebaliknya di sini juga saya buat untuk yang cooler ya. Jika nanti suhu di atas 28, lebih besar daripada 28, maka akan menyala, menandakan bahwa heater adalah on. Kurang lebih seperti itu program untuk kali ini. Kalian bisa lihat tampilannya melalui handphone, tadi melalui aplikasi TeamView seperti ini.